Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه ذوي القعدات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير بمرضاة الله وثوابه. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Darul Nizam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah karunia yang Allah selalu berikan kepada kita, khususnya alhamdulillah kemarin kita telah sama-sama sebagai bangsa Indonesia menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat istiqlal, nikmat kemerdekaan yang hakikatnya semuanya adalah minnah, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini alhamdulillah berkat daripada para pahlawan kita yang mana beliau semuanya berjihad fi sabilillah melawan orang-orang yang zalim, daripada para pahlawan kita yang mana beliau semuanya berjihad fi sabilillah melawan orang-orang yang zalim, daripada para pahlawan kita yang mana beliau semuanya berjihad fi sabilillah melawan orang-orang yang zalim, wal jihad di antara mereka dan memerangi para penjajah. Dan alhamdulillah sehingga kita bisa menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah. Dan untuk itu sebagai warga negara Indonesia khususnya, kita harus bisa betul-betul menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut agar tidak diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat tersebut tidak lepas daripada kita. Dan cara dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cara tentang atau agar nikmat tersebut tidak dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, seperti dikatakan oleh beliau, idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kalian dalam satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, jaga kenikmatan tersebut. Dengan apa atau dan bagaimana cara menjaga nikmat tersebut? Innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesuatu. Dengan apa atau dan bagaimana cara menjaga nikmat tersebut? Innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya kemaksiatan tersebut, kata Sayyidina Ali, bisa menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Berarti cara menjaga nikmat tersebut agar tidak diambil kembali, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita isi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan banyak-banyak beramal saleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita isi dengan hal-hal yang positif sehingga nikmat kemerdekaan tersebut
akan Allah selalu tetapkan kepada kita semuanya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera insyaallah, bangsa yang cinta damai insyaallah, dan juga sebagai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga negara kita ini adalah negara yang baik, masyarakatnya yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Darul Nizam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah sama-sama kita teruskan pembacaan kitab Al-Hikam karangan Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala mata atlaqa lisanaka bit talabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisanmu untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribtihal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya adalah Allah menggerakkan kita untuk minta kepada Allah, dan Allah ingin memberi sesuatu kepada kita. Hakikatnya Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita. Sama halnya seperti tatkala kita berzikir. Tatkala kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya atau hakikatnya bukan kehendak daripada kita. Karena Allah ingin menyebut nama kita. Sesuai di dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'ih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala berkata, man dzakarani fi nafsi, barang siapa yang menyebutku pada dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu. Jadi hakikatnya orang yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah Allah ingin menyebut nama orang tersebut. Allah rindu ingin menyebut nama orang tersebut yang berzikir. Makanya tatkala hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah ingin menyebut namanya. Apabila dia berzikir dalam satu kelompok, Allah ingin menyebut nama orang tersebut di kalangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada golongan kita manusia, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, bersyukurlah orang-orang yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat-sangat ingin sekali menyebut nama kita. Begitu juga tadi yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, tatkala kita dimudahkan lisan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah putus ya daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini membuktikan bahwasanya kita semuanya sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita bergantung, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Kepada siapa lagi kita akan meminta terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Sungguhnya Allah itu ya tidak akan bosan dengan apa yang kita minta sampai kalian merasa bosan, kata Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita minta kepada manusia, kepada makhluk, sekali dua kali mungkin diberi, 3 kali 4 kali mungkin, yang memberi akan bosan. Ya, kalau ada orang datang ke rumah kita misalnya, ke rumah seseorang yang kaya, minta bantuan, sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, bilang sama anak-anak, bilang bapak istirahat. Orang bakal bosan, makhluk bakal bosan apabila diminta, selalu diminta. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yamallu, akan Allah Subhanahu wa taala lebih suka kepada hambanya yang selalu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dikehendaki oleh Allah untuk diberikan apa yang dia minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu taala anhu, al-'arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairi llahi qararu. Al-'arif, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, la yazulu ittiraru, mereka selalu ittirar, ya, mereka selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mempunyai derajat ma'rifat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa orang yang saleh, mereka itu tidak putus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ya sudah di dalam dunia tasawuf dikatakan sudah mengalami istighraq, tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah tenggelam dalam cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang mereka tidak sadar diri. Seperti halnya yang dilakukan atau pernah terjadi kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu taala. Tatkala beliau melakukan salat bersama anak beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau di rakaat terakhir tatkala melakukan tahiyatul akhir, beliau istighraq, tenggelam dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak sadarkan diri selama 2 hari. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, anak beliau, adalah orang yang alim dan tahu bahwa ayah-ayahandanya yang menjadi imam telah istighraq, tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mufaraqah daripada salatnya. Dipantau terus abahnya sehari masih tetap istighraq, masih dalam keadaan duduk tahiyat. Mungkin kalau kita 2 hari dalam duduk keadaan tahiyat, masya Allah, kesemutan semua kakinya. Ya, tapi ini karena istighraq, tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sadarkan diri. Tahiyat terus selama 2 hari. Kemudian setelah 2 hari sadar, dikatakan oleh anak beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ayah, engkau tatkala sholat dengan aku, engkau tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala 2 hari. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan qadha sholat beliau selama 2 hari. Kenapa melakukan qadha? Karena tatkala kita masih berada di dunia, kita masih terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala dia hidup di dunia masih terikat dengan taklif syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, afdalu khalqillah, paling afdalnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan? Beliau salat, bahkan salat tahajud beliau dikatakan dalam sunnah hatta tawaramat qadamahu, sampai bengkak kaki beliau melakukan salat tahajud. Sehingga ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Siti Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Engkau adalah kekasih Allah,
engkau semua dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ini semuanya ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afalam akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau hidup pun selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tawaramat qadamahu. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bersujud, lama sujud beliau sehingga disangka oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya beliau ini sudah wafat. Ya, sehingga didekati oleh Siti Aisyah dalam sujud beliau, dipegang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Siti Aisyah, ternyata beliau masih dalam keadaan hidup. Saking lamanya beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat beliau. Ini orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar kembali, mereka mengqadha salat mereka. Begitu juga yang dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka terkena panah, terkena tombak, ingin dicabut panah yang menempel di badan mereka dan tombak yang menempel di badan mereka, apa yang mereka lakukan? Tunggu, cabutlah panah yang ada pada tubuhku ini tatkala aku dalam keadaan sholat. Tatkala para sahabat yang melakukan sholat, kemudian dicabutlah panah-panah yang menempel di badan-badan beliau. Kenapa yang terjadi? Mereka tidak merasakan sesuatu apapun karena mereka sudah tenggelam. Ruh dan jasad mereka tenggelam dalam kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khusyuk, betul-betul khusyuk, sehingga tidak merasakan apa yang terjadi kepada diri mereka. Tatkala mereka salah, mereka balik bertanya, apakah sudah dicabut panah yang ada pada tubuhku? Padahal panah tersebut dicabut tatkala mereka melakukan ibadah salat dan khusyuk di dalam salat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan tenggelam kepada Allah Subhanahu, dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararu, dan bukan kepada selain Allah pegangan mereka. Mereka yang selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terikat kepada makhluk. Mereka selalu terikat kepada Khalik. Mereka selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada cinta kepada makhluk. Bahkan mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada cinta kepada diri mereka sendiri. Inilah orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah ridho kepada mereka, Allah senang kepada mereka, sehingga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan karamah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan khawariqul adat, diberikan kebiasaan-kebiasaan di luar, sesuatu yang di luar kebiasaan-kebiasaan manusia. Bahkan orang-orang yang soleh itu bisa mengatur diri mereka sendiri. Mereka mau mau terbang, mau berjalan di atas air, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tidak mudah untuk bisa mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu akan bisa mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia harus bisa melakukan syariat dengan thariqatnya. Di dalam tasawuf dikatakan demikian. Yang namanya syariat dan thariqat harus bisa berjalan bersamaan. Syariat adalah ibadah kita secara zahir, salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, itu syariat. Kemudian thariqat apa? Ibadah kita secara batin. Ya, di dalam thariqat, ya, thariqat apapun,
mengajari kepada kita untuk bisa membersihkan hati kita, atau dikatakan juga bisa dikatakan tasawuf, ilmu pembersihan hati. Ya, makanya orang-orang tarekat itu disebut orang-orang sufi. Ya, maka dari itu tarekat dengan syariat dengan tarekat harus bisa berjalan bersamaan. Saya sering sampaikan bahwasanya pernah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan salat atau segala ibadah kita itu ada yang zahir dan juga ada yang batin. Seperti hanya salat, zahirnya salat, ibadah zahirnya seperti apa? Gerakan kita, ucapan kita di dalam salat, ya zikir-zikir kita di dalam salat itu ibadah yang zahir. Ibadah batinnya seperti apa dalam salat? Ikhlas, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, ya khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya ibadah batin di dalam salat. Dan kedua-duanya harus bisa berjalan. Kalau sudah bisa berjalan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang hanya beribadah, misalnya sholat zahirnya saja, ya dia gerakannya gerakan sholat, zikirnya ucapannya ucapan sholat, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan mereka dapatkan? Kewajiban mereka gugur, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam puasa pun demikian. Tatkala orang itu berpuasa, mulai pagi sampai mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan makan minum syahwat, dia berpuasa di siang hari, tapi tanpa puasa batinnya. Zahirnya puasa, batinnya tidak puasa. Dia malah batinnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa yang mereka dapatkan hanya rasa haus dan rasa lapar saja. Mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena puasa batinnya mereka tidak lakukan. Semua ibadah ada ibadah zahir dan juga ada ibadah batinnya. Haji juga demikian. Ada satu kisah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, beliau ini melakukan ibadah haji. Tatkala ibadah haji waktu itu yang hadir ibadah haji tahun tersebut 70.000 orang. Kemudian di Mina, di Arafah, dia tatkala berzikir wukuf di Arafah, kemudian dia berzikir dengan sunnah-sunnah zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tertidur. Kemudian dia bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai fulan, ketahuilah tahun ini orang yang berhaji 70.000 orang. Dari 70.000 orang ini yang Allah terima hanya 7 orang." Bangun daripada tidurnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya dalam dirinya, apakah aku termasuk 7 orang tersebut ataukah aku bukan daripada golongan 7 orang tersebut. Kemudian dia lanjutkan, karena sudah wukuf di Arafah, dia ingin selesaikan syariat daripada ibadah haji tersebut. Kemudian dia ke Muzdalifah. Kemudian beliau wukuf di Mina, mabit di Mina. Tatkala mabit di Mina, diberikan mimpi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril mengatakan kepada orang tersebut, "Wahai fulan, ketahuilah, daripada 7 orang tersebut, setiap orang memberikan syafaat kepada 10.000 orang." Berarti tahun ini 70.000 orang yang melakukan ibadah haji semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkat haji yang ikhlas, hatinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
bukan karena ingin ya berangkat haji, berangkat umroh ke Mekah untuk pamer. Kalau nggak dipanggil haji pulangnya nggak bakal nengok. Nah biasanya begitu demikian. Ya di Indonesia demikian. Banyak hal-hal tersebut, apalagi di kampung-kampung, masya Allah. Nggak dipanggil haji nggak nengok, haji mahal-mahal katanya. Ya dia nggak dipanggil haji. Kadang ada berangkat haji, berangkat umroh tujuannya beda, bukan untuk ibadah, untuk belanja, untuk jalan-jalan. Apalagi orang Indonesia, terkenal di Saudi sekarang. Ya, haji selfie, masya Allah, ada banyak terkenal. Apa-apa selfie, depan Ka'bah selfie, depan ziarah baginda Nabi SAW selfie, semuanya selfie. Bahkan sama orang pun selfie, masya Allah. Ini karena tujuannya sudah beda. Bukan murni karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya ibadah kepada Allah, tapi hatinya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mereka menjalani syariat dan thariqat tersebut. Nah, kalau sudah syariat dengan thariqat ini berjalan terus istiqamah, maka Allah akan memberikan hakikat kepada orang tersebut. Kalau sudah hakikat seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kalian kepada Allah. Takwa itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir dan batin. Ibadah kita yang melakukan syariat dan thariqat, berarti orang yang melakukan syariat dan thariqat ini berarti orang yang sudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Kalau Allah mengajari kalian, maknanya orang tersebut mendapatkan ilmu hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah dapat hakikat, istiqomah dia melakukan melaksanakan hakikat, apa yang terjadi? Akan ada hasil atau buah daripada hakikat tersebut, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manusia-manusia, orang-orang yang sudah mencapai derajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia sering kita dengar ya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini adalah orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mahabbahnya tinggi kepada Allah, sudah selalu tenggelam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tatkala diundang oleh Wali Songo, beliau katakan di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau ya Syekh Siti Jenar ini sudah derajatnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasakan semua badannya ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, hati beliau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sekeliling beliau, ya beliau merasakan berada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ya dalam pernah diterangkan di dalam hikam juga, ya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia tidak memandang kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekeliling mereka tidak mereka, kata orang Jawa, tidak direkam, tidak diperhatikan, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbuat demikian, dia kembalikan kepada Allah. Ada orang jahat, ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya demi beribadah berarti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa hadir di masjid ini, di masjid ini untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Kemudian ada kajian ilmu, ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang baik menurut dirinya, ya
ataupun yang tidak baik menurut dirinya, dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala anar al-dhahir bi anwari athari wa anar as-sarair bi anwari awsafi bi ajli dhalika afalat anwar al-dhahir wa lam ta'fal anwar al-qulubi was-sarair. Ya, wa lam ta'fal anwar al-qulubi was-sarair. Beliau Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau katakan anar al-dhahir bi anwari athari. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya zahir, cahaya yang nyata, ya, zahir, ya, yang jelas daripada diri kita ini bi anwari athari, dengan cahaya makhluk, cahaya yang berupa makhluk, ya, badan kita, jasad kita disinari oleh cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya apa? Cahaya yang makhluk, matahari, ya, cahaya lampu, cahaya bulan, ini semuanya makhluk. Jadi zahir ini selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahayanya makhluk. Ya, kita disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sinarnya makhluk, ya, zahir kita. Nah, tapi batin, ya, batin kita wa anar sarair bi anwari awsafi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari hati kita, memberikan cahaya kepada hati kita dengan cahaya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita berzikir, tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan sinar, memberikan cahaya pada hati kita dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Tapi tatkala kita, ya, zahir kita keluar rumah misalnya atau di masjid, kita di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cahaya lampu, cahaya matahari, makhluk semuanya. Tapi tatkala kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan sinarnya ke dalam hati kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini, ya, akan selalu bersinar apabila kita istiqamah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena, ya, kita selalu komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selalu kabel kita ini nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya handphone. Kalau kita punya handphone, kalau dicas terus, insya Allah kemana-mana itu handphone hidup, ya, nggak pernah low bed kalau kita cas terus. Begitu juga diri kita, kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hati kita selalu dipenuhi cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, tatkala seorang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Allah berikan kepada dirinya nuqtatus sauda, titik hitam di dalam hatinya. Titik hitam, sekali berdosa ada titik hitam di dalam hati, ya, sekali berbuat dosa. Kita muhasabah, kita hidup 24 jam dalam satu hari, kira-kira lebih banyak mana ibadah kita atau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dosa kita lebih banyak, berapa titik setiap hari, ya, titik hitam yang Allah berikan di dalam hati kita karena melakukan perbuatan dosa. Melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, titik dosa. Ngomong kotor, titik dosa. Ya, ada orang-orang yang soleh, ya, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka anggap diri mereka itu berdosa. Ini orang-orang yang soleh, yang sudah ma'rifat, yang sudah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, ya,
tidak zikir kepada Allah, ya tidak dosa. Tapi mereka anggap kalau mereka tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap dosa. Nah, kalau kita tiap hari 24 jam dosa kita lebih banyak, berarti berapa persen daripada hati kita ini tertutup oleh noda hitam? Itu satu hari 24 jam. Kalau 1 minggu berapa persen? Kalau 1 tahun berapa persen? Kalau seumur hidup kita selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin naudzubillah hati ini akan tertutup oleh titik-titik hitam daripada dosa. Kalau sudah titik hitamnya penuh dalam hati, maka ada dosa datang yang baru akan menumpuk sehingga menjadi seperti karat, menjadi seperti kerak, tidak bakal mudah untuk dihilangkan. Ya, kita punya besi misalnya, mau kita bangun rumah, kita beli material ada besi, kemudian besi itu ya kita uangnya belum cukup untuk membangun rumah, cuma baru beli besi, belum beli pasir, belum beli semen, akhirnya besi itu ditaruh di luar bertahun-tahun sehingga keluar karatnya numpuk, akhirnya nggak bisa dibersihkan hanya dengan amplas, harus pakai gerinda juga nggak cukup, harus di blasting. Ya, ini karena tergantung daripada kotoran yang menumpuk di dalam besi tersebut, karat yang menumpuk di besi tersebut. Begitu juga hati. Kalau hati ini penuh dengan dosa, sudah penuh dengan titik hitam dosa, kemudian dosa lagi numpuk lagi di atasnya, numpuk sampai berapa banyak daripada karat yang ada di dalam hati ini. Dan kalau sudah demikian, naudzubillah, hati itu akan bisa menjadi mati. Kalau sudah hatinya mati, dia tidak akan bisa menerima nasihat daripada siapapun. Dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Nasihat dia akan terima. Ya, omongan yang baik dia tidak terima. Bahkan naudzubillah, sehari-hari dia akan tenggelam dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kepada Allah, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah hatinya kotor, yang penuh dengan dosa. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sisinya yang bisa mengikis daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang sudah menempel di dalam hati kita. Li ajli dzalika afalat anwaru dhawahir wa lam ta'fal anwarul qulub was-sarahir. Karena itu kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, ya, afalat anwaru dhawahir, cahaya zahir ini akan redup, akan tenggelam. Matahari terbit pagi hari, sore hari tenggelam. Lampu kita nyalakan kalau gelap, ya ini cahaya zahir. Ya kalau gelap kita nyalakan lampu, tapi kalau sudah terang kita matikan itu. Ya, makanya cahaya yang zahir ini sifatnya tidak abadi, dia akan tenggelam, dia akan hilang, dia akan mati. Tapi cahaya Allah Subhanahu wa taala yang menembus ke dalam hatinya seorang yang beriman kepada Allah, orang yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan hilang daripada hatinya, akan selalu, ya Allah apabila memberikan cahaya ke dalam hatinya, Allah akan selalu menyinari hati tersebut. Tidak akan hilang kalau cahaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cahaya yang berupa makhluk akan hilang, akan tenggelam. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak, ya, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini selalu disinari dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tenang, hati kita terang, dan hidup kita bahagia insyaallah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan, ini sudah isyraq, kita
lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد العب وآله وصحبه عداد الطش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر وانتظرك رب وفقنا وفق لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا أكسيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون رب اغفر واستر أنت كرما ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسره في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.